teman-teman semua, kenalin saya Aprilia Zarina dengan NIM 2304010043 dari Prodi Akuntansi di Fakultas FEBM. Nah, di video kali ini saya bakal jelasin gimana sih cara menggunakan aplikasi GF Akuntansi. Jadi, simak terus ya sampai akhir. Nah, di sini adalah rangkaian alur dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah kita akan membuat data baru terlebih dahulu. Yang kedua, membuka dan menutup aplikasi. Lalu ketiga, memasukkan data awal. Itu ada vendor, pelanggan, sama item. Lalu nanti kita memasukkan akun yang baru dan mengisi saldo awal akun. Mau itu akun yang baru ataupun akun yang lama. Lalu ada memasukkan data pembelian dan juga masukkan data penjualan. Langkah pertama, kita langsung masuk aja ke membuat data baru. Nah, ini merupakan data yang akan kita input. Ada lokasi, title, profile, paket, jenis usaha, mata uang, pembelian, dan terakhir penjualan. Juga ada tanggal tutup buku, yaitu 31 Desember 2024. Nah, di awal teman-teman harus punya aplikasi GF Akuntansi dulu ya. Setelah itu kalau udah langsung aja dibuka aplikasinya, bisa di double klik aja ikon yang bernama GF Akuntansi. Nah, untuk membuat data baru bisa diklik yang ada tulisan buka data baru yang sudah saya lingkari berwarna merah. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang diminta untuk memasukkan data perusahaan. Untuk data yang kita masukkan itu disesuaikan dengan tabel data yang awal tadi ya. Lalu klik lanjut aja. Nah, di sini kita akan memasukkan data lokasi, contohnya seperti D sama dengan strip GF Akuntansi Aprilia Zarina _ Ibu Ronia Tambunan. Lalu klik lanjut. Next, masuk ke title. Sesuai dengan tabel data yang di awal, masukkan nama pribadi Aprilia Zarina, lalu klik lanjut. Selanjutnya, masuk ke profile. Di sini teman-teman bisa memasukkan nama perusahaannya, contoh Maritim, alamatnya TPI, lalu klik lanjut lagi. Untuk paket, kita ambil paket yang accounting platinum, modul yang diinginkan, yang mau diaktifkan itu 3 centangnya, modul dasar, cash control, GL control, sampai dengan laporan keuangan, dan terakhir juga ada buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Lalu kalau udah dicentang, itu klik lanjut lagi. Untuk jenis usaha, ambil yang distributor ataupun supplier, lalu metode perhitungan nilai persediaannya, pilih yang average ataupun rata-rata. Nah, setelah itu klik lanjut. Next, masuk ke mata uang, teman-teman bisa centang yang IDR Indonesia Rupiah sama SGD Singapura Dolar. Nah, untuk mata uang dasar pelaporan pembukuannya, ambil yang IDR ataupun Indonesia Rupiah. Lalu yang di bawah itu ada nomor PO, quotation, SO, penjualan, retur, pembayaran, secara ambil yang tahunan. Lalu klik lanjut. Lalu masuk ke pembelian. Centang yang purchase order sama pembelian dan retur pembelian. Terus klik lanjut lagi. Nah, selanjutnya untuk yang penjualan, centang yang quotation membuat penawaran, sales order menerima pesanan penjualan, penjualan eceran, mau itu minimarket or point of sales, sama penjualan dan retur penjualan. Lalu teman-teman bisa klik lanjut. Setelah itu akan muncul ke yang final. Nah, itu yang terakhir. Nah, nanti kalau sudah di tampilan final, teman-teman bisa klik yang proses. Nah, ketika sudah diproses, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana berarti data yang sudah kita input tadi itu langsung diproses secara otomatis oleh sistem. Nah, teman-teman bisa ditunggu aja. Lalu ketika sudah berhasil, prosesnya akan diberikan username sama password. Nah, untuk username-nya admin, password-nya 123. Nanti teman-teman klik OK. Selanjutnya kita masuk ke yang membuka dan menutup aplikasi GF Akuntansi. Nah, untuk membuka aplikasi, bisa diklik ikon yang bertuliskan buka data.
Lalu akan muncul folder data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, next buka folder bernama GF Akuntansi Aprilia Zarina. Lalu diklik OK. Nah, di sini kita diminta untuk input username sama passwordnya. Nah, masukin aja user sama password yang tadi, yaitu admin123, lalu klik OK. Setelah itu di awal akan muncul tampilan seperti ini, di mana untuk mengatur pengisian tanggal. Contoh saya di sini mengisi tanggal hari ini. Lalu diklik OK. Nah, ini tampilan aplikasi GF Akuntansi ketika kita sudah masuk ya. Ada kotak menu yang dimana berisikan folder data yang akan kita input nantinya, seperti vendor, pelanggan, item, pembelian, dan penjualan. Lalu di bawah juga ada rincian kapan aplikasi ini dibuka oleh admin dan tanggal tutup bukunya. Nah, lanjut kalau untuk menutup aplikasi, tekan ikon berwarna merah yang ada di dalam kotak menu, ataupun teman-teman juga bisa pilih opsi lain dengan cara klik silang di bagian pojok kanan atas. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan diklik iya saja. Nah, gambar yang di kiri itu untuk keluar aplikasi, sedangkan di sebelah kanan untuk backup data yang sudah kita input sebelumnya dan untuk mencegah kehilangan data juga. Jadi, teman-teman sebelum keluar aplikasi, pastiin harus di backup dulu datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu input data. Ada 3, ada vendor, pelanggan, sama item. Untuk yang pertama kali, kita input yang vendornya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data vendor yang akan kita input. Ada nama, alamat, sama kredit. Contohnya seperti PT Sumber Berkah, alamatnya Tanjung Pinang, kreditnya 30, nah sampai akhir nanti PT Rezeki Jaya. Dan harus juga dipastikan kreditnya, karena ada yang kreditnya 15, ada yang 30, begitu. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa buka master file di dalam kotak menu. Nah, lalu pilih icon yang bernama vendor. Setelah itu, klik icon berwarna biru di kanan atas yang sudah saya lingkari berwarna merah. Lanjut, nah di sini teman-teman bisa memasukkan data vendor. Contohnya tadi kan ada nama PT Sumber Berkah, alamatnya isi Tanjung Pinang, kreditnya 30 hari. Lalu diklik simpan, dan data ini disesuaikan dengan soal ataupun tabel data yang di awal tadi. Nah, untuk data yang lain juga sama, bisa diteruskan saja jadinya ya. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah input semua data. Kalau teman-teman ingin menampilkan seluruh data yang lama ataupun baru, bisa diklik centang semua data. Next, di sini kita akan menginput data pelanggan. Nah, ini merupakan data pelanggan yang akan kita input. Jadi ada nama sama alamat, terus ada pilihan personal atau corporate. Pertama, teman-teman harus buka master file di dalam kotak menu, lalu pilih icon yang bernama pelanggan. Kedua, klik icon berwarna biru sama seperti sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin data pelanggan. Contoh seperti namanya Bapak Dirgantara, alamatnya Tanjung Pinang, dan pilih yang personal ataupun persorangan. Nah, lalu diklik simpan. Terus untuk data yang lain itu juga sama, bisa diteruskan saja. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah input seluruh data yang diminta. Lalu kita ke step yang selanjutnya, yaitu akan memasukkan data item. Nah, di sini ada rincian, ada tabel data untuk item yang akan kita input nantinya. Contoh, nama barangnya amplop, kodenya AMLP, satuannya PC Spec Box. Nah, di sebelahnya itu adalah jumlah satuan. Jadi, kalau amplop, boxnya 50, packnya 20. Dan untuk nama barang yang ada piecesnya, di satuan ada pieces, itu piecesnya tetap satu. Dan memang semua barang di tabel ini ada pieces. Nah, tapi nanti harus disesuaikan juga, karena ada yang boxnya, kalau di amplop, boxnya 50. Tapi, ada juga di barang lain, boxnya itu berbeda. Ada boxnya 12, ada boxnya 24. Jadi harus disesuaikan.
Nah, yang pertama, teman-teman buka master file di dalam kotak menu, lalu pilih icon yang bernama item. Yang kedua, klik icon berwarna hijau di kiri atas yang sudah saya lingkari ini. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan dari kita input data sebelumnya, yaitu vendor sama pelanggan. Nah, karena di sini kita harus input dulu nama satuannya. Nah, jadi teman-teman bisa input nama satuan. Jadi dengan klik icon yang berwarna biru di tampilan yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nama satuan sesuai soal tadi. Contoh, nama tipe satuannya pieces pack box. Lalu rincian satuannya pieces 1, pack-nya 20, box-nya 50. Lalu diklik simpan. Nah, untuk data berikutnya, langkah-langkahnya juga sama seperti ini. Next akan muncul tampilan di mana data nama satuan yang sudah kita input. Dan teman-teman juga bisa dicek ulang, jadi di cross check dulu. Setelah dicek, di sini kita akan memasukkan data item dengan cara yang pertama klik icon berwarna biru di kanan atas. Nah, kedua, di sini teman-teman bisa memasukkan data item. Contoh, nama amplop, kodenya AMLP, satuannya pilih, pieces, pack, sama box. Lalu diklik simpan. Data ini disesuaikan dengan soal ataupun tabel data yang di awal tadi. Jadi untuk data yang lain itu juga sama step by step-nya, jadi bisa diteruskan saja. Next, ini tampilan ketika kita sudah input semua data yang diminta. Kalau teman-teman ingin menampilkan seluruh data yang lama ataupun baru, sama saja bisa diklik centang semua data. Selanjutnya, kita akan menambah akun dan mengisi saldo awal akun, mau itu akun yang lama ataupun akun yang baru. Nah, ini merupakan tabel data yang akan kita input nantinya. Jadi ada akun sama beginning balance. Nah, ini untuk akun-akun yang baru yang akan kita input. Jadi ada BCA, BNI, BRI itu akun yang baru, tapi akun yang lama itu juga ada seperti kas IDR, kas USD. Nah, nanti kita juga harus menginput saldo awal akun, mau itu akun yang lama ataupun akun yang baru. Terus di sebelahnya itu ada nama barang seperti misal kalau bangunan ada toko Batu 9. Kodenya BT0901. Price atau harganya 115 juta dan tanggal yang dibelinya itu bulan Februari tanggal 2 2024. Useful life atau usia susutnya itu 10 tahun. Nah, di sebelahnya juga ada data, itu ada data kendaraan sama perabotan. Nah, untuk langkah pertama kita akan memasukkan di kode perkiraan dulu. Jadi, teman-teman bisa buka GL di dalam kotak menu. Lalu pilih yang kode perkiraan. Nah, yang kedua, saya ambil contoh ingin menginput akun BCA, yang dimana termasuk Aktiva Lancar pada akun kas dan bank. Maka bisa di double klik akun yang bernama kas dan bank, atau juga bisa pakai opsi lain, yaitu klik icon yang warna biru sama seperti sebelumnya. Ketiga, maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Yang di awal kita input dulu nomor akun sesuai dengan urutan. Untuk BCA nomornya 1103. Lalu input nama akun, BCA, dan masukkan saldo awalnya senilai 150 juta. Lalu diklik simpan, begitu juga dengan akun-akun lain. Langkah-langkahnya juga sama seperti ini. Nah, kalau untuk yang kas IDR, karena memang sudah ada di tampilan sebelumnya, nah nanti teman-teman bisa langsung di double klik aja lalu dikoreksi data dan langsung masukkan saldo awalnya berapa. Lalu di sini kita akan input judul akun yang baru itu adalah AT Bangunan ataupun AT Perabotan. Nah, jadi teman-teman bisa di double klik aja yang Aktiva tetap. Nah, karena bangunan dan perabotan itu termasuk Aktiva tetap ataupun bisa diklik icon yang warna birunya. Nah, next untuk input judul akun
bisa diklik header terlebih dahulu yang ada di gambar sebelah kiri, gambar pertama. Nah, sebaliknya untuk rincian akun-akunnya itu bisa diklik yang detail. Contohnya, di sini ada bangunan, AT bangunan. Nah, untuk AT bangunan ini kan adalah judul akun, jadi diklik header. Lalu masukkan nomor akunnya berapa. Nah, yang gambar kedua ini adalah rincian akunnya, yaitu ada bangunan. Nah, untuk bangunan ini diklik terlebih dahulu golongannya termasuk aktiva tetap. Jadi nanti akan muncul ke langkah yang berikutnya lagi. Akunnya nanti akan muncul. Nah, juga masukkan nomor akunnya itu berapa. Lalu jangan lupa untuk input nomor akun, akumulasi, dan beban penyusutannya sesuai dengan nama akunnya. Nah, sebelum itu, teman-teman juga harus masukkan dulu akun akumulasi dan beban bangunan di tempat biaya atau beban. Itu ada di tampilan sebelumnya. Terus kalau tampilan sebelumnya itu kan adalah aktiva. Nah, nanti teman-teman bisa pilih yang biaya ataupun beban. Lalu masukkan akun beban sama akun akumulasi penyusutannya, begitu. Nah, next, untuk menambah akun ekuitas sama seperti aktiva tadi. Bisa di double klik atau diklik ikon yang warna biru. Lalu, kita masukkan nomor dan nama akun serta isi saldo awal akunnya. Nah, lalu bisa diklik simpan. Selanjutnya, kita akan memasukkan aktiva tetap. Nah, untuk langkah pertamanya adalah teman-teman buka GL di dalam kotak menu, lalu pilih icon bernama aktiva tetap. Yang kedua, contoh di sini saya ingin memasukkan data bangunan. Jadi tinggal diklik icon berwarna biru untuk menambah data. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan dulu apakah yang kita input itu data bangunan atau tidak. Itu bisa dilihat di tengah atas. Nah, karena di sini sudah benar ya. Ini merupakan bangunan dan sama dengan item. Nah, di sini kita masukin tanggal belinya itu berapa, terus kode barangnya, nama, harga beli, dan usia susut. Untuk data berikutnya itu langkah-langkahnya juga sama seperti ini, jadi teman-teman bisa ikutin saja step by step-nya. Lalu ini merupakan tampilan ketika datanya sudah di-input semua. Nah, teman-teman bisa diklik semua data kalau ingin menampilkan data yang lama ataupun data yang baru kita input. Selanjutnya, di sini kita akan memasukkan data pembelian. Nah, di sini adalah tabel data yang berisikan data-data yang akan kita input nantinya. Contoh, yang vendor PT Indomakmur. Nah, tanggalnya itu bulan Maret, tanggal 14, 2024. Itemnya di sini ada 6, ada amplop, kertas A4, sampai amplop file. Nah, unitnya itu beda-beda, ada yang box, ada yang rim, ada yang pieces. Quantity kalau untuk amplop ada 15, price-nya 21.000, total 315.000. Nah, juga ada keterangan yang berisikan tentang deposit. Lalu yang sebelahnya di sini juga ada keterangan yang berbeda, ada bayar lunas langsung. Jadi harus dipastikan betul-betul saat nantinya kita input. Nah, untuk vendornya semua jumlah itu ada 6 vendor. Nah, kita langsung masuk aja ke langkah yang pertama, yaitu teman-teman bisa buka pembelian di dalam kotak menu. Lalu pilih icon bernama purchase order, PO. Yang kedua, bisa diklik icon yang berwarna biru. Nah, di gambar pertama, teman-teman bisa masukkan dulu nama vendor dan tanggal sesuai dengan soal. Nah, misalkan nama vendornya PT Indomakmur, nanti masukin tanggalnya. Lalu kalau sudah, klik tambah. Nah, ketika kita sudah klik tambah akan muncul gambar yang seperti gambar yang kedua ini. Nah, di sini kita akan masuk ke stock entry atau menambah nih data stok yang kita mau input.
Nah, next untuk mencari nama barang bisa centang semua data. Ataupun kalau mau lebih efisien bisa langsung input nama ataupun kode barang. Selanjutnya, input kode AMLP, jumlahnya 15, nama satuannya box, dan harga barangnya itu berapa. Lalu bisa diklik masuk list atau F12. Nah, nanti untuk data-data yang lain itu juga sama seperti ini untuk stock entry-nya. Jadi bisa diikutkan saja step by step-nya ya, teman-teman. Next, ini merupakan tampilan ketika semua barang sudah di-input. Teman-teman di sini bisa di cross check dulu, lalu jika sudah benar semua, masukkan catatan. Nah, catatannya sama seperti di data, tabel data yang tadi. Jadi, kalau di sini deposit 750.000, sisanya AP. Lalu, jika sudah benar semua nih dan hanya centang cetak keluar harga PO yang ada di atas. Lalu bisa diklik simpan. Untuk data selanjutnya juga sama, jadi bisa diikut aja step by step-nya. Nah, kalau yang di sini, ini merupakan tampilan ketika kita sudah berhasil menginput semua data. Ya, itu data-data vendor. Kalau yang tadi kan itu data stock entry. Nah, stock entry-nya di sini data semua vendor. Jadi bisa di cross check juga. Oke, masuk ke langkah yang terakhir. Kita akan menginput data penjualan. Nah, ini merupakan tabel data yang dimana berisikan data-data yang akan kita input nantinya. Contohnya seperti vendor, ada PT Jaya Abadi, tanggalnya itu bulan Mei, tanggal 14, 2024. Nah, contoh itemnya ada amplop, unitnya box, kuantitinya 12, price-nya 25.000, totalnya 300.000. Nanti ada keterangannya juga, dan satu vendor itu bisa banyak item. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa buka penjualan di dalam kotak menu, lalu pilih ikon bernama Sales Order atau SO. Yang kedua, sama seperti sebelumnya, klik ikon yang berwarna biru. Nah, yang ketiga, input nama pelanggan dan tanggal sesuai dengan soal. Disclaimer, karena ini data pelanggan baru, bukan data yang sudah kita input sebelumnya, maka teman-teman harus input data pelanggannya dulu. Jadi balik ke awal lagi, tapi yang bagian pelanggan aja. Keempat, setelah menginput data pelanggan baru, maka teman-teman bisa klik tambah. Nah, lalu sama seperti sebelumnya lagi, kita cari nama barang dulu. Setelah itu masukkan jumlahnya, satuan, dan harganya. Nah, next bisa masukkan catatan jika ada. Contohnya di sini catatannya deposit 500.000, sisanya AR. Terakhir, ini merupakan semua data yang sudah kita input. Jadi, teman-teman bisa cross-check dulu apakah data yang sudah kita input itu udah benar atau belum. Dan kalau pengen nampilin semua data yang lama atau baru, sama seperti sebelumnya, bisa diklik centang semua data. Baik, karena sudah selesai proses input dari awal sampai akhir, maka berakhir juga video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.